Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 7, dengan senang hati ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami dalam proyek yang berjudul analisis media sosial. Di sini kelompok kami mengambil 2 perbandingan, menganalisis 2 media sosial, yaitu yang pertama TikTok dan yang kedua adalah Instagram. Sebelum kami melanjutkan presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aprodita Amani Salsabila dengan NIM 003. Yang kedua, Reina Oktavia Aditira dengan NIM 005. Yang ketiga, Amarta Dinda dengan NIM 025. Yang keempat, Gadis Aulia, saya sendiri, dengan NIM 031. Dan teman saya yaitu Iza Afnia dengan NIM 035. Perbandingan analisis media sosial Instagram dan TikTok. Yang pertama dari jenis konten. Instagram awalnya lebih fokus pada berbagi foto dan video yang lebih bersifat statis. Sedangkan TikTok dirancang khusus untuk video pendek, biasanya berdurasi 15 hingga 60 detik. Ini adalah platform berfokus pada konten video singkat dan kreatif. Yang kedua dari audiens target. Instagram memiliki audiens yang lebih luas dan beragam, sedangkan TikTok terutama menarik pengguna muda dan cenderung berfokus pada konten yang lebih ringan dan hiburan. Yang ketiga dari fungsi kreativitas. Instagram memberi banyak alat kreativitas untuk mengedit foto dan video Anda dengan berbagai filter, stiker, dan efek. Sedangkan TikTok menawarkan berbagai alat kreatif, termasuk efek visual dan suara, yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan video yang sangat kreatif dan mudah. Sedangkan nomor 4, keuntungan bisnis. Instagram memiliki fitur bisnis yang kuat, termasuk akun bisnis, iklan berbayar. Sedangkan TikTok juga telah memperkenalkan opsi iklan berbayar dan bekerja sama dengan merek untuk kampanye promosi. Berikut beberapa perbedaan Instagram dan TikTok. Yang pertama, audiens. TikTok memiliki pengguna dengan mayoritas rentan usia di kalangan remaja di antara seluruh pengguna TikTok di Indonesia. Rupanya, 60% di antaranya berusia sekitar 16-24 tahun, sedangkan Instagram di atas 24 tahun. Yang kedua, kelengkapan fitur. TikTok memiliki 12 fitur yang bisa dinikmati pengguna. Antara lain, 1. Penambahan musik. 2. Fitur hapus komen dan blokir pengguna massal. 3. Fitur live dan masih banyak lagi. Sementara itu, Instagram memiliki 9 fitur yang bisa dinikmati penggunanya. Antara lain, 1. Fitur profesional dashboard. 2. Live room. 3. Fitur matikan video dan audio saat live dan masih banyak lagi. Yang ketiga, filter. Filter yang dimiliki TikTok tidak hanya untuk tampilan video saja. Filter TikTok rupanya mencakup banyak hal, seperti filter stiker dan efek video, voice changer, beauty, dan filter auto caption. Sementara itu, untuk Instagram hingga saat ini hanya memiliki filter stiker dan efek video yang berupa beauty. Yang keempat, tools editing. Beda Instagram dan TikTok selanjutnya bisa dilihat dari segi tool editing. Dari segi tools editing, TikTok memiliki tools yang lebih maksimal dibandingkan Instagram. Yang kelima, akun bisnis. Saat berbelanja di Instagram, Anda akan diarahkan ke website atau marketplace yang menjual produk tersebut. Sebaliknya, jika Anda berbelanja melalui TikTok, Anda bisa langsung bertransaksi di aplikasi tersebut tanpa harus dialihkan ke laman yang lain. Selanjutnya, menggali data demokrasi pengguna Instagram dan TikTok. Demokrasi pengguna Instagram. Dari segi usia, Instagram memiliki pengguna dari berbagai kelompok usia, tetapi mayoritas pengguna berada di bawah 35 tahun. Dari segi gender, Instagram memiliki distribusi gender yang cukup seimbang, baik pria maupun wanita aktif di dalam platform ini. Dari segi lokasi, Instagram adalah platform global dan memiliki pengguna dari seluruh dunia. Demokrasi pengguna TikTok. Dari segi usia, TikTok adalah platform yang sangat populer di kalangan generasi muda. Dari segi gender, TikTok juga memiliki distribusi gender yang cukup seimbang. Meskipun beberapa tren dan tantangan tertentu mungkin lebih populer di kalangan salah satu gender. Dari segi lokasi, TikTok adalah platform global yang populer di banyak negara di seluruh dunia. Aktivitas pengguna sehari-hari Instagram. 1. Melihat feed. Menggulir melalui feed untuk melihat postingan terbaru dari pengikut, teman, atau akun yang diikuti. Kedua, mengunggah foto dan video. Mengunggah konten pribadi seperti foto dan video, dan kemudian menambahkan caption dan hashtag relevan. Yang ketiga, story. Menambahkan foto atau video singkat ke Instagram story yang akan hilang dalam 24 jam. Keempat, interaksi dengan konten. Menyukai, komentar, atau berbagai postingan yang disukai. Yang kelima, pencarian konten adalah mencari akun, tagar, atau lokasi tertentu untuk menemukan konten yang menarik. Yang keenam, direct message.
yaitu berkomunikasi secara pribadi dengan pengguna lain melalui pesan suara. Yang ketujuh, eksplorasi, yaitu menjelajahi konten populer dan trending di bagian Explore Instagram. Yang kedelapan, IGTV, yaitu menonton video konten yang lebih panjang di Instagram TV. Yang kesembilan, belanja atau shopping, yaitu melihat dan membeli produk dari bisnis yang memanfaatkan fitur belanja Instagram. Yang ke-10, mengelola profil, yaitu memperbaharui profil, mengganti foto profil, dan mengedit bio. Aktivitas pengguna sehari-hari TikTok: menonton video, menggulir melalui berbagai video pendek yang dibagikan oleh pengguna lain beranda atau feed TikTok. Yang kedua, mengunggah video, membuat, mengedit, dan mengunggah video pendek sendiri, kemudian membagikannya dengan pengikut atau secara publik. Yang ketiga, interaksi dengan video, memberikan hati atau like, komentar, dan berbagai video yang disukai. Yang keempat, mengikuti pengguna, adalah mengikuti akun-akun yang menarik, sehingga video mereka muncul di beranda. Yang kelima, partisipasi dalam tren, yaitu mengikuti tren dan tantangan yang sedang berlangsung dengan membuat video yang sesuai dengan tema atau hashtag yang relevan. Yang keenam, penggunaan efek kreatif, yaitu menggunakan efek, filter, atau alat kreatif untuk mengedit video. Yang ketujuh, duet dan reaksi, melakukan duet dengan video pengguna lain atau membuat video reaksi terhadap video mereka. Kedelapan, eksplorasi konten, yaitu menjelajahi beranda for you page atau VIP untuk menemukan konten yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Yang kesembilan, browsing dan penelusuran, yaitu mencari video berdasarkan kategori atau pengguna tertentu. Ke-10, berpartisipasi dalam live, yaitu menonton dan berinteraksi dengan secara langsung atau live pengguna lain. Keterlibatan dan interaksi TikTok. Yang pertama, video berkualitas tinggi. Untuk membuat video berkualitas tinggi, pastikan memperhatikan suara dan pencahayaan. Yang kedua, be real, hanya posting video asli. Ketika berbicara tentang video TikTok, harus fokus untuk memposting konten asli, karena orang-orang menyukai konten yang alami jika dibandingkan dengan konten script. Yang ketiga, teknik video push. TikTok lebih menyukai keterlibatan video dan pemutaran ulang, karenanya video ini biasanya menjadi viral. Yang keempat, gunakan soundtrack populer dan trending. TikTok adalah semua tentang musik, lagu, dan soundtrack. Jika ingin meningkatkan tingkat keterlibatan di TikTok, pastikan untuk menggunakan soundtrack yang populer dan sedang tren dan disukai banyak orang. Keterlibatan dan interaksi Instagram. Yang pertama, buat lebih banyak konten video berdurasi pendek. Video berdurasi pendek adalah jenis konten sosial dalam feed yang paling menarik. Itu karena fokusnya hanya beralih ke pembuatan lebih banyak video berdurasi pendek. Yang kedua, manfaatkan fitur kolaborasi semaksimal mungkin. Instagram baru-baru ini memperkenalkan fitur yang memungkinkan penggunanya untuk membuat postingan kolaborasi dengan pengguna lain. Yang ketiga, posting konten pada waktu terbaik. Gunakan analisis Instagram untuk mengetahui kapan waktu terbaik untuk memposting video yang sebagian besar pengikutnya sedang online dan terlibat di aplikasi. Yang keempat, meningkatkan hashtag Instagram. Sudah menjadi fakta umum bahwa menggunakan hashtag yang tepat membantu untuk mengembangkan jangkauan, sehingga akan meningkatkan peluang untuk orang melihat konten tersebut. Baik, selanjutnya terdapat beberapa perbedaan dalam konten yang paling populer di Instagram dan TikTok. Berikut adalah perbandingan konten yang paling populer di kedua platform. Yang pertama, yaitu pada Instagram, ada foto-foto keseharian. Instagram dikenal sebagai platform berbagi foto. Jadi, foto-foto pribadi, pemandangan, dan gaya hidup yang menarik masih sangat populer. Selanjutnya ada influencer marketing. Konten yang dibuat oleh influencer sering mendominasi Instagram. Mereka sering mempromosikan merek, produk, dan gaya hidup tertentu kepada pengikut mereka. Yang ketiga ada video pendek atau biasa kita sebut Reels. Instagram Reels memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek dengan musik latar belakang mirip dengan TikTok. Video ini dapat berisi tarian, tantangan, atau konten kreatif lainnya. Selanjutnya ada story Instagram. Konten dalam bentuk cerita sementara yang hilang setelah 24 jam sering digunakan untuk berbagai momen singkat, promosi, atau interaksi langsung dengan pengikut. Yang terakhir pada Instagram yaitu ada galeri foto. Pengguna sering menggabungkan beberapa foto dalam satu unggahan yang membuat mereka dapat bercerita atau menampilkan banyak momen dalam satu unggahan.
Strategi pemasaran di TikTok dan Instagram memiliki perbedaan signifikan karena keduanya adalah platform yang berbeda dengan audiens yang berbeda pula. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara strategi pemasaran yang efektif di TikTok dan Instagram. Yang pertama ada format konten. Untuk format konten TikTok, TikTok adalah platform video pendek yang fokus pada konten video. Konten yang sangat kreatif, lucu, atau menghibur seringkali menjadi favorit di TikTok. Hashtag challenge dan tren viral sering digunakan untuk mendapatkan perhatian pengguna. Yang kedua ada format konten Instagram. Instagram memiliki beragam format konten, termasuk foto, video, dan cerita sementara atau Instagram Stories. Meskipun video menjadi lebih dominan, gambar dan cerita juga tetap penting di Instagram. Yang kedua adalah durasi konten. Durasi konten di TikTok biasanya sangat singkat, umumnya kurang dari 1 menit. Ini memerlukan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan cepat dan efektif. Selanjutnya ada durasi konten untuk Instagram. Instagram memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam durasi konten. Dengan video yang lebih panjang, Instagram Stories biasanya dibatasi hingga 15 detik per klipnya. Untuk yang ketiga ada target audience. Target audience di TikTok memiliki basis pengguna yang lebih muda, terutama generasi Z dan milenial. Konten di TikTok sering lebih santai dan menghibur. Untuk target audience di Instagram menjangkau beragam kelompok usia, tetapi lebih populer di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Platform ini juga digunakan oleh banyak bisnis dan merek besar. Yang keempat ada fitur interaktif. Fitur interaktif di TikTok memiliki banyak fitur interaktif seperti duet, stitch, dan penggunaan efek kreatif yang memungkinkan kolaborasi dengan pengguna lain dan menciptakan konten yang lebih menarik. Sedangkan untuk fitur interaktif di Instagram memiliki fitur-fitur seperti polling, kuis, dan tanya jawab dalam Instagram Stories, serta tombol belanja untuk berbisnis. Yang kelima ada hashtag. Hashtag di TikTok, penggunaan hashtag sangat penting di TikTok untuk meningkatkan jangkauan konten. Tren hashtag sangat berperan di sini. Sedangkan untuk Instagram juga menggunakan hashtag, tetapi kekuatan dalam hashtag tidak sebesar di TikTok. Namun mereka masih dapat membantu meningkatkan jangkauan postingan. Yang terakhir adalah analitis. Analitis di TikTok menyediakan analitik yang lebih terbatas dibandingkan Instagram, tetapi informasi tentang views, likes, dan komentar tetap tersedia. Sedangkan analitis di Instagram memiliki lebih lengkap yang memungkinkan Anda untuk melacak kinerja postingan Anda secara lebih rinci. Sangat penting untuk mencermati target audiens dan tujuan pemasaran ketika memilih platform yang paling sesuai dengan strategi. Beberapa bisnis mungkin menemukan bahwa kombinasi dari kedua platform ini adalah yang paling efektif untuk mencapai berbagai jenis audiens. Berikutnya adalah the influence of collaboration and influencers. Untuk Instagram, kolaborasi dengan influencer di Instagram dapat memiliki berbagai pengaruh positif dalam kampanye pemasaran, tergantung pada cara Anda melaksanakannya dan seberapa sesuai influencer dengan merek atau produk. Berikut adalah beberapa pengaruh kolaborasi dengan influencer di Instagram. Yang pertama adalah jangkauannya yang luas. Influencer di Instagram sering memiliki jumlah pengikut yang besar dan beragam, yang memungkinkan untuk menjangkau audiens yang lebih daripada yang mungkin seseorang capai melalui akun merek Anda sendiri. Mereka memiliki pengikut yang aktif dan berinteraksi dengan konten mereka. Yang kedua ada credibility. Influencer yang memiliki reputasi baik dapat membantu meningkatkan kredibilitas merek Anda di mata pengikut mereka. Pengikut cenderung mempercayai rekomendasi dan ulasan dari influencer yang mereka ikuti. Yang ketiga ada engagement yang tinggi. Kolaborasi dengan influencer seringkali menghasilkan tingkat keterlibatan yang tinggi karena pengikut influencer cenderung lebih terlibat dan berinteraksi dengan konten yang diposting oleh influencer mereka. Yang keempat ada kreativitas. Influencer sering memiliki kemampuan kreatif yang kuat dan mereka dapat menciptakan konten yang menarik dan relevan. Para influencer dapat membantu dalam mempresentasikan produk atau layanan dalam acara atau cara yang menarik. Selanjutnya ada targeting yang tepat. Anda dapat memilih influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan demografis dan minat target Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengarahkan kampanye pemasaran Anda kepada orang yang lebih mungkin tertarik dengan produk atau layanan suatu produk. Yang keenam,
ada konten berkelanjutan. Kolaborasi dengan influencer dapat menghasilkan konten yang terus-menerus terkait dengan merek Anda. Ini dapat membantu membangun kesadaran merek jangka panjang dan meningkatkan hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir ada konversi dan penjualan. Melalui kolaborasi dengan influencer, Anda dapat mendorong pengikut untuk mengambil tindakan tertentu seperti mengunjungi situs web Anda atau melakukan pembelian. Dengan pengukuran yang tepat, Anda dapat melihat dampak langsung dari kolaborasi tersebut pada penjualan atau konversi. Namun penting untuk mencatat bahwa kolaborasi dengan influencer juga memiliki potensi risiko seperti kesalahan dalam pemilihan influencer yang tidak cocok dengan merek atau masalah keaslian. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan kolaborasi dengan hati-hati, memilih influencer yang sesuai, dan mengkomunikasikan tujuan dan pesan merek Anda dengan jelas kepada mereka. Selain itu, penting juga untuk mengukur hasil kampanye dengan baik untuk memastikan bahwa investasi Anda dalam kolaborasi influencer memberikan pengembalian yang memadai. Selanjutnya adalah TikTok. Kolaborasi dengan influencer di TikTok juga dapat memiliki berbagai pengaruh positif dalam kampanye pemasaran, terutama jika dilakukan dengan benar. Berikut adalah beberapa pengaruh kolaborasi dengan influencer di TikTok. Yang pertama adalah jangkauan generasi muda, karena TikTok adalah platform yang sangat populer di kalangan generasi Z dan milenial. Kolaborasi dengan influencer TikTok dapat membantu Anda menjangkau dan berinteraksi dengan audiens muda yang aktif di platform ini. Yang kedua ada keterlibatan yang tinggi. TikTok dikenal memiliki keterlibatan yang tinggi dengan pengguna yang seringkali berinteraksi dengan konten dengan likes, komentar, dan berbagi atau share. Kolaborasi dengan influencer dapat menghasilkan keterlibatan yang lebih tinggi daripada beberapa platform lainnya. Yang ketiga ada konten kreatif dan viral. TikTok adalah platform yang sangat mendukung konten kreatif, lucu, dan menghibur. Influencer TikTok sering memiliki kemampuan untuk menciptakan konten yang dapat menjadi viral atau mendapatkan banyak tayangan dalam waktu yang singkat. Yang keempat ada kesadaran merek. Kolaborasi dengan influencer TikTok dapat membantu membangun kesadaran merek yang kuat di kalangan pengguna platform ini. Ketika influencer memasarkan atau merekomendasikan produk atau suatu layanan, pengikut mereka cenderung akan memperhatikan. Yang kelima ada trend dan challenge. TikTok sering memiliki trend dan challenge yang viral. Kolaborasi dengan influencer dapat memungkinkan Anda untuk bergabung dalam tren ini atau bahkan menciptakan challenge khusus yang berhubungan dengan merek Anda. Yang keenam adalah konversi dan penjualan. Melalui kolaborasi dengan influencer TikTok, Anda dapat mengarahkan pengikut untuk mengambil tindakan tertentu, seperti mengunjungi situs web atau melakukan pembelian. Ini dapat membantu meningkatkan konversi dan penjualan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah authenticity. TikTok dikenal karena suasana yang lebih autentik dan kurang diproduksi dibandingkan dengan beberapa platform lainnya. Ini membuat influencer TikTok terkadang lebih mudah diterima oleh pengguna sebagai narator yang jujur dan asli. Namun, seperti halnya di platform lainnya, penting untuk melakukan pemilihan influencer dengan hati-hati dan memahami audiens target Anda. Selain itu, kolaborasi dengan influencer TikTok juga dapat menghadirkan tantangan khusus seperti perlu mengikuti gaya dan bahasa TikTok yang unik. Dalam semua kolaborasi dengan influencer, penting untuk memahami tujuan Anda, mengukur hasilnya, dan menjalin komunikasi yang baik dengan influencer tersebut untuk memastikan kesuksesan kampanye pemasaran suatu produk. TikTok dan Instagram adalah dua platform media sosial yang terus mengalami perkembangan hingga saat pengetahuan saya pada September 2021. Namun, untuk informasi yang lebih terbaru tentang perkembangan keduanya, Anda mungkin perlu mencari berita terbaru atau sumber informasi terkini karena perubahan dalam platform media sosial bisa sangat cepat. Beberapa tren yang umumnya terkait dengan kedua platform ini termasuk peningkatan konten video pendek di TikTok dan fitur-fitur seperti Reels di Instagram yang menantang TikTok dalam hal konten video pendek. Selain itu, pengembangan algoritma dan fitur-fitur baru juga dapat memengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan keduanya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.